Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 22 2018 217. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, subjek dan objek penghasilan pajak. Yang kedua, objek pajak orang pribadi. Dan yang ketiga, PTKP. Yang termasuk subjek pajak penghasilan ada 4. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Yang ketiga, badan. Dan yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang dimaksud orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di dalam maupun di luar Indonesia. Dan yang kedua adalah warisan yang belum terbagi. Yang berhak menggantikan warisan yang belum terbagi adalah ahli warisnya. Yang ketiga ialah badan. Badan merupakan perkumpulan orang yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, seperti PT, Prima, koperasi, BUMN atau BUMD, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia namun melakukan dan menjalankan kegiatan di Indonesia. Yang tidak termasuk dalam subjek pajak ada 4. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Dan yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Lanjut ke objek pajak penghasilan. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Ada beberapa yang termasuk dalam objek pajak, antara lain yang pertama, komisi atau bonus atau gaji atau dana pensiun. Yang kedua, hadiah dari undian. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan. Yang kelima, dividen. Yang keenam, tambahan kekayaan neto. Yang ketujuh, keuntungan karena pembebanan utang. Ada beberapa yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, iuran yang diterima dari dana pensiun. Yang kelima, saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Lanjut ke objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan. Ialah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk komisi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ada 3 mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, mekanisme umum. Yang kedua, pajak penghasilan final, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang ketiga, norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Lanjut ke materi ketiga, yaitu PTKP atau penghasilan tanpa kena pajak. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018, PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan pasal 21. Di dalam proses penghitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak. PTKP tahun 2020, terutama dari tahun ke tahun, selalu menjadi sorotan wajib pajak karena besarnya PTKP akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka pajak penghasilan menjadi semakin kecil. Demikian pula sebaliknya. Jika PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah kecil, maka pajak penghasilan menjadi lebih besar. Besarnya PTKP juga menjadi krusial, karena apabila penghasilan wajib pajak kurang dari PTKP, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dan juga sebaliknya, jika penghasilan wajib pajak lebih
lebih dari PTKP, maka pajak penghasilan yang akan dikenakan kepada wajib pajak adalah tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan materinya pun belum lengkap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.